Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita, karena atas berkat rahmat Allah lah kita semua bisa melaksanakan kuliah via virtual ini dengan sehat walafiat. Sholawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita junjungkan kepada suri tauladan kita, putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Toyib, sebelum kami memaparkan pembahasan kami, akan lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yakni saya sendiri, Wenda Wulandari, yang kedua Umi Amelia, ketiga Fitriani, dan keempat Rapli Kusuma. Baiklah, kami di sini akan memaparkan tentang dinasti Fatimiyah, Ayyubiyah, Mughal, Utsmaniyah di Eropa dan Afrika. Fatimiyah atau Al-Fatimiyun ialah penguasa Syiah yang berkuasa di berbagai wilayah di Maghrib, Mesir, dan Syam dari 5 Januari 910 hingga 1171. Negeri ini dikuasai oleh Ismailiyah, salah satu cabang Syiah. Pemimpinnya juga para imam Syiah. Jadi mereka memiliki kepentingan keagamaan terhadap Ismailiyun. Kadang dinasti ini disebut pula dengan Bani Ubaidillah, sesuai dengan nama pendiri dinasti. Masa kebangkitan Fatimiyah. Fatimiyah berasal dari suatu tempat yang kini dikenal sebagai Tunisia atau biasa disebut Ifriqiya. Namun setelah penaklukan Mesir sekitar 971, ibu kotanya dipindahkan ke Kairo. Pada masa Fatimiyah, Mesir menjadi pusat kekuasaan yang mencakup Afrika Utara, Sisilia, pesisir Laut Merah Afrika, Palestina, Suriah, Yaman, dan Hijaz. Pada masa Fatimiyah, Mesir berkembang menjadi pusat perdagangan luas di Laut Tengah dan Samudra Hindia yang menentukan jalannya ekonomi Mesir selama abad pertengahan akhir yang saat itu dialami oleh Eropa. Fatimiyah didirikan pada tahun 909 oleh Abdullah Al-Mahdi Billah yang melegitimasi klaimnya melalui keturunan dari Nabi Muhammad, jalur Fatimiyah Az-Zahra, dan suaminya Ali ibni Abi Thalib, imam Syiah pertama. Oleh karena itu, negeri ini bernama Al-Fatimiyun atau Fatimiyah. Dengan cepat kendali Abdullah Al-Mahdi meluas ke seluruh Maghrib, wilayah yang kini adalah Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya, yang diperintahkannya dari Mahdiyah, ibu kota yang dibangun di Tunisia. Fatimiyah memasuki Mesir pada tahun 972, menaklukkan dinasti Iqsidiyah dan mendirikan ibu kota baru di Al-Qahirat atau Sang Penunduk, Kairo modern. Rujukan pada munculnya planet Mars. Mereka terus menaklukkan wilayah sekitarnya hingga mereka berkuasa dari Tunisia ke Suriah dan malahan menyeberang ke Sisilia dan Italia Selatan. Tak seperti pemerintahan di Sama, kemajuan Fatimiyah dalam administrasi negara lebih berdasarkan pada kecakapan daripada keturunan. Anggota cabang lain dalam Islam seperti Sunni sepertinya diangkat ke kedudukan pemerintahan sebagaimana Syiah. Toleransi dikembangkan kepada non-muslim seperti orang-orang Kristen dan Yahudi yang mendapatkan kedudukan tinggi dalam pemerintahan dengan berdasarkan pada kemampuan
pengecualian pada sikap umum toleransi ini termasuk Madkhalib atau Al-Hakim bi Amrillah. Nah, sekarang memasuki kejatuhan Fatimiyah. Pada tahun 1040-an, Ziriyah atau gubernur Afrika Utara pada masa Fatimiyah mendeklarasikan kemerdekaannya dari Fatimiyah dan berpindahnya mereka ke Islam Sunni yang menimbulkan serangan Banu Hilal yang menghancurkan setelah 1070-an. Fatimiyah mengendalikan pesisir Syam dan sebagian Suriah terkena serangan bangsa Turki. Kemudian pasukan salib sehingga wilayah Fatimiyah menyempit sampai hanya meliputi Mesir. Setelah terjadi pembusukan sistem politik Fatimiyah pada 1160-an, penguasa Zengid Nur ad-Din memerintahkan jenderalnya Salahuddin Ayyubi menaklukkan Mesir pada tahun 1169, membentuk dinasti Ayyubiyah Sunni. Baiklah, sekian itulah seputar tentang masalah dinasti Fatimiyah. Lanjut ke dinasti Ayyubiyah. 2. Dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah atau Bani Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Muslim Sunni beretnis Kurdi yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan berpusat di Mesir. Dinasti Ayyubiyah tersebut memerintahkan sebagian besar wilayah Timur Tengah pada abad ke-12 dan ke-13. Salahuddin mulai menjabat sebagai wazir di Mesir, pusat kekuasaan Kekhalifan Fatimiyah yang berhaluan Syiah pada tahun 1169. Ia kemudian melengsarkan dinasti Fatimiyah pada tahun 1171. 3 tahun kemudian, setelah kematian atasannya dari dinasti Zankiyah, Nuruddin Zanki, Salahuddin dinyatakan sebagai sultan. Dalam kurun waktu dalam 1 dasawarsa kemudian, Ayyubiyah mengorbankan perang penaklukan di wilayah Timur Tengah. Pada tahun 1183, mereka telah menguasai Mesir, Syam, Mesopotamia Utara, Hijaz, Yaman, dan pesisir Afrika Utara, hingga mencapai perbatasan Tunisia modern. Sebagian besar wilayah tentara salib termasuk kerajaan Yerusalem jatuh ke tangan Salahuddin setelah ia berhasil memperoleh kemenangan yang gemilang dalam pertempuran Hittin pada tahun 1187. Namun, tentara salib berhasil merebut kembali wilayah pesisir Palestina pada Dasarwa 1190-an. Setelah Salahuddin menjemput ajalnya pada tahun 1193, putra-putranya saling memperebutkan kekuasaan. Pada akhirnya adik Salahuddin yang bernama Al-Adil berhasil menjadi sultan pada tahun 1200. Semua Sultan Ayyubiyah di Mesir pada masa selanjutnya adalah keturunannya. Pada dasawarsa 1230-an, amir-amir para penguasa kecil di Syam mencoba memisahkan diri dari Mesir, dan Kesultanan Ayyubiyah pun terpecah hingga Sultan As-Sahi Al-Ayyub berhasil menyatukan kembali dengan menaklukkan sebagian besar wilayah Syam kecuali Aleppo pada tahun 1247. Pada masa yang sama, dinasti-dinasti Muslim setempat telah mengusir Ayyubiyah dari Yaman, Hijaz, dan sebagian wilayah Mesopotamia. Setelah As-Salih Al-Ayyub tutup usia pada tahun 1249, Al-Mu'azzam Tarun Shah menggantikan di Mesir. Namun, Al-Mu'azzam Turan Shah melengsarkan tidak lama kemudian oleh para panglima Mamluk yang sebelumnya berhasil menghalau serangan tentara salib ke Delta Nil. Maka kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir pun berakhir. Upaya para amir Syam yang dipimpin oleh An-Nasir Yusuf dari Aleppo untuk merebut kembali Mesir juga tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1260, bangsa Mongol menjarah Aleppo dan kemudian menaklukkan wilayah-wilayah Ayyubiyah yang tersisa. Kesultanan Mamluk berhasil mengusir bangsa Mongol dan membiarkan seorang penguasa Ayyubiyah berkuasa di Hamas sampai penguasa terakhir wilayah tersebut melengsarkan oleh Mamluk pada tahun 1341. Walaupun
tidak bertahan lama, dinasti Ayyubiyah telah memajukan ekonomi wilayah yang mereka kuasai. Mereka juga mendukung para cendekiawan, mendirikan fasilitas-fasilitas pembelajaran yang diperlukan oleh mereka sehingga mereka berhasil membangkitkan kembali kegiatan keilmuan di dunia Islam. Selain itu, dinasti Ayyubiyah berupaya memperkuat dominasi Sunni di wilayah mereka dengan mendirikan sejumlah madrasah di kota-kota besar. Sejarah peradaban Islam di Mughal. Kerajaan Islam di Mughal salah satu kerajaan di samping Turki Utsmani dan Safawi. Kerajaan Mughal merupakan salah satu warisan peradaban Islam di India. Sejak Islam masuk ke India pada masa dinasti Umayyah, peradaban Islam mulai tumbuh dan menyebar di anak benua India. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di India. Dinasti Mughal didirikan oleh salah seorang keturunan bangsa Mongol yang pernah menghancurkan Baghdad, yaitu Zahiruddin Bahur tahun 1482 sampai 1530. Kondisi politik, ekonomi, dan keagamaan pada masa dinasti Mughal. Yang pertama, bidang politik. Kemajuan dan kemunduran dinasti Mughal tidak luput dari peranan para penguasa yang menentukan arah kebijakan kerajaan. Apabila rajanya lemah, maka kerajaan tersebut melemah. Dan apabila kerajaannya kuat, maka kuatlah pula sebuah kerajaan. Raja-raja yang sangat menentukan maju mundurnya kerajaan Mughal antara lain: 1. Zahiruddin Muhammad Babur, 2. Humayun, 3. Akbar, dan 4. Jahangir, 5. Shah Jihan, 6. Aurangzeb, 7. Bahadur Shah. Yang kedua, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mughal mengembangkan sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Akan tetapi, sumber utama keuangan lebih bertumpu pada sektor pertanian. Yang ketiga, bidang agama. Bidang keagamaan di kerajaan Mughal cukup menarik. Pada masa Akbar, kerajaan Mughal mencapai suatu fase yang menarik. Pada masa itu, Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan tentang kerajaan Mughal. Sejarah singkat berdirinya Kerajaan Utsmaniyah. Bangsa Turki tercatat dalam sejarah atas keberhasilannya mendirikan dua dinasti, yaitu dinasti Turki Saljuk dan Turki Utsmani. Kehancuran dinasti Turki Saljuk oleh serangan bangsa Mongol merupakan awal dari terbentuknya dinasti Turki Utsmani. Negeri Anatolia, Asia Kecil dahulu sebelum Islam, merupakan kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Bizantium, Romawi Timur. Penaklukan oleh pasukan Islam dari ujung Armenia hingga ke puncak gunung Turus sejak tahun 50 Hijriah pada masa kekhalifahan Muawiyah. Kaum muslim belum mampu menaklukkan Konstantinopel, walaupun telah dilakukan berulang kali usaha penyerangan. Setelah perang Maladik pada tahun 463 Hijriah yang dimenangkan oleh orang-orang Saljuk dengan kemenangan yang gemilang atas Romawi, pengaruh kemenangan ini terus meluas ke negeri Anatolia. Anatolia kemudian jatuh ke tangan Mongolia. Setelah merebutnya dari Saljuk Romawi, maka terjadilah peperangan antara Mongolia dan kaum muslim. Dan ini terjadi pada tahun 641 Hijriah. Setelah kekalahan Mongolia pada perang Ain Jalut tahun 658 Hijriah, berangkatlah Zarir bil Bibris ke Saljuk, Romawi, dan Mongolia. Menyusul kekalahan besar ini, sebagai pelajaran besar ini, bersamaan dengan lemahnya Mongolia, pemerintahan Utsmaniyah lalu menguasainya pada masa yang berbeda. Nama kerajaan Utsmani diambil dari nama putra Ertugrul. Ia mempunyai seorang putra yang bernama Utsman yang lahir pada tahun 1258. Nama Utsman inilah yang kemudian lahir istilah kerajaan Turki Utsmani atau kerajaan Utsmani. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dan dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Kemudian pindah ke Turkistan, lalu ke Persia dan Irak sekitar abad ke-9 dan 10.
Ertugrul meninggal dunia pada tahun 1289 Masehi. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Utsman 1281-1324 atas persetujuan Alauddin. Pada tahun 1300 bangsa Mongol menyerang kerajaan Saljuk dan dinasti ini terpecah-pecah dalam beberapa dinasti kecil. Dalam kondisi kehancuran Saljuk inilah Utsman mengklaim kemerdekaan secara penuh atas wilayah yang didudukinya, sekaligus memproklamirkan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Dengan demikian secara tidak langsung mereka mengakui Utsman sebagai penguasa tertinggi dengan gelar Padinsyah Ali Utsman. Puncak kejayaan kerajaan Utsmaniyah di bidang aspek kekuasaan wilayah pada masa ini berdiri akademi militer sebagai pusat pelatihan dan pendidikan, sehingga mampu menciptakan kekuatan militer yang besar dan dengan mudahnya dapat menaklukkan sebagian daerah benua Eropa, kemudian memantapkan keamanan dalam negeri dan melakukan perluasan ke benua Eropa dengan menaklukkan Adrianopel yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan baru, Makedonia, Sofia, Salonia, dan seluruh bagian utara Yunani. Perluasan berlanjut dan dapat menguasai Salocia, Morea, Serbia, Bulgaria, dan Rumania juga pada tahun 1394 Masehi, memperoleh kemenangan dalam Perang Salib di Nikapolis. Bidang aspek perekonomian tercatat beberapa kota yang maju dalam beberapa industri, di antaranya Mesir sebagai kota pusat produksi kain sutra dan katun, Anatoli selain sebagai pusat produksi bahan tekstil dan kawasan pertanian yang subur, juga menjadi pusat perdagangan dunia pada saat itu. Di bidang aspek ilmu pengetahuan, tersebarnya sekolah-sekolah di semua kota besar dan daerah terpencil, juga terdapat perpustakaan yang dibangun di sekitar sekolah dengan pengelolaan sangat tertib, terbukti dengan keteraturan catatan peminjaman. Selain itu dilakukan penerjemahan khazanah-khazanah lama dari bahasa Yunani, Latin, Persia, dan Arab dalam bahasa Turki. Salah satu buku yang diterjemahkan adalah Masyahir al-Rijal, orang-orang terkenal, karya Poltard. Buku-buku lainnya yang diterjemahkan ke bahasa Turki adalah buku karangan Abu al-Qasim al-Zahrawi al-Andalusi, seorang ahli kedokteran, yang berjudul Al-Tasrifil al-Tibbi. Runtuhnya kerajaan Turki Utsmaniyah, kenaikan Sultan Salim II 1566-1574 telah dianggap sebagai permulaan keruntuhan Turki Utsmani dan berakhirnya zaman keemasannya. Hal ini ditandai dengan melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani yang menyebabkan sejumlah kekalahan dalam pertempuran menghadapi musuh-musuhnya. Faktor-faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dikategorikan menjadi: 1. Faktor internal karena luas wilayah kekuasaan serta buruknya sistem pemerintahan sehingga hilangnya keadilan, banyak korupsi, dan meningkatnya kriminalitas. Heterogenitas penduduk dan agama, kehidupan istimewa yang bermegahan, merosotnya perekonomian negara akibat peperangan yang pada besar peperangan Turki mengalami kekalahan. 2. Faktor eksternal, munculnya gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki selama berkuasa mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Kemudian ketika Turki mulai melemah, mereka bangkit untuk melawannya. Terjadinya kemajuan teknologi di barat, khususnya bidang persenjataan. Turki selalu mengalami kekalahan karena mereka masih menggunakan senjata tradisional, sedangkan wilayah barat seperti Eropa telah menggunakan senjata yang lebih maju lagi.